Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dan rekan saya Dina Fitri Alia. Di sini kami dari kelompok 12 akan memaparkan mengenai menciptakan budaya Islam di sekolah dan perguruan tinggi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya Islam. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang artinya akal atau segala sesuatu yang berkaitan dengan akal pikiran, nilai-nilai, dan sikap mental. Dan budaya Islam adalah suatu cara hidup yang berkembang yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Islam, baik itu mengenai pola perilaku, kelembagaan, dan produk-produk pemikiran manusia yang lain. Dan pola-pola hidup tersebut didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam. Dalam tataran nilai, budaya Islam berupa semangat persaudaraan atau ukhuwah, semangat saling menolong atau ta'awun, dan tradisi mulia yang lainnya. Sedangkan dalam tataran perilaku, budaya Islam berupa tradisi sholat berjamaah, gemar bersedekah, rajin belajar, dan perilaku yang mulia. Yang kedua, ada pentingnya menciptakan budaya Islam di sekolah. Pembahasan mengenai penciptaan budaya Islam di sekolah adalah merupakan hal yang niscaya, karena ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari misi pendidikan. Di lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal umum maupun Islam, telah diajarkan pendidikan agama di samping ilmu-ilmu pengetahuan umum. Karena dengan pendidikan agama ini akan mampu mengembangkan potensi-potensi yang utama yang telah dibawa oleh peserta didik, yaitu potensi keagamaan. Pendidikan agama Islam harus lebih diorientasikan pada tataran moral action, yakni agar peserta didik tidak hanya berhenti pada tataran kompeten, tetapi sampai memiliki kemauan dan kebiasaan dalam mewujudkan ajaran dan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya Islam adalah sarana yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan dari pendidikan Islam. Pembiasaan budaya Islam juga menjadi penting dalam rangka menumbuhkan calon-calon pemimpin yang tidak hanya berkompeten dalam bidangnya, tetapi juga mampu memimpin dengan tetap memegang teguh prinsip-prinsip Islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, selanjutnya pendekatan-pendekatan dalam menciptakan budaya Islami di sekolah. Dalam menumbuhkan budaya Islami di sekolah, pendidikan agama memiliki peranan yang sangat tinggi dan utama. Hal ini karena pendidikan agama menjamin untuk memperbaiki akhlak peserta didik dan mengangkat mereka ke derajat yang lebih tinggi, serta mendidik hati nurani untuk selalu berbuat pekerjaan yang mulia demi tercapainya kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Peserta didik akan memiliki rasa keberagaman yang kokoh manakala didasari dengan keyakinan yang kuat. Begitu pentingnya keyakinan atau keimanan. Oleh karena itu, di dalam Islam, keyakinan menjadi landasan dari segala perbuatan. Di dalam rukun Islam disebutkan bahwa keyakinan atau persaksian akan adanya Allah dan Rasul sebagai utusannya menempati urutan yang pertama. Ini semua menunjukkan bahwa keyakinan menempati urutan yang paling utama, urutan yang paling utama. Oleh karena itu, dalam menciptakan budaya Islam di sekolah, dalam memberikan pendidikan agama, hendaknya menekankan pada pentingnya membangun keyakinan yang kokoh terhadap Tuhannya. Melalui keyakinan yang kokoh inilah kemudian akan melahirkan motivasi dan dorongan bagi peserta didik untuk melakukan amalan yang mulia sebagai manifestasi dari keimanannya. Berdasarkan asumsi di atas, maka seharusnya menciptakan budaya Islami dilakukan melalui beberapa pendekatan. Pertama itu pendekatan pengalaman, yaitu memberi pengalaman keagamaan peserta didik dalam rangka penanaman nilai keagamaan. Kedua, pendekatan pembiasaan, yaitu memberikan kesempatan pada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya. Yang ketiga, pendekatan emosional, yaitu usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini, memahami, dan menghayati ajaran agamanya. Keempat itu pendekatan rasional, yaitu usaha untuk memberikan peranan kepada rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agamanya. Kelima, pendekatan fungsional, yaitu usaha untuk menyajikan ajaran agama Islam. Selanjutnya ada strategi menciptakan budaya Islami di sekolah.
Yang pertama itu tataran nilai yang dianut. Pada tataran ini perlu disepakati bersama nilai-nilai agama yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya dibangun komitmen bersama di antara semua warga sekolah, khususnya para siswa, terhadap pengembangan nilai-nilai yang telah disepakati. Nilai tersebut ada yang bersifat vertikal dan ada yang bersifat horizontal. Yang bersifat vertikal itu berwujud hubungan manusia atau warga sekolah dengan Allah, sedangkan yang bersifat horizontal adalah berwujud hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan mereka dengan lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya. Kedua itu tataran praktek keseharian. Pada tataran praktek keseharian, nilai-nilai keagamaan yang telah disepakati tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku keseharian oleh semua warga sekolah. Proses pengembangan tersebut dilakukan melalui tiga tahapan. Tahap pertama, tahap sosialisasi nilai-nilai agama yang disepakati sebagai sikap dan perilaku ideal yang ingin dicapai pada masa mendatang di sekolah. Kedua, penetapan rencana kerja mingguan atau bulanan sebagai tahapan dan langkah sistematis yang akan dilakukan oleh semua pihak sekolah dan mewujudkan nilai-nilai agama yang telah disepakati. Tiga, pemberian penghargaan terhadap prestasi warga sekolah. Ketiga itu tataran simbol-simbol budaya. Pada tataran simbol budaya ini, pengembangan yang perlu dilakukan adalah mengganti simbol-simbol budaya yang kurang sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai agama dengan simbol budaya agamis. Beberapa contoh nilai budaya Islam yang dapat diciptakan di sekolah adalah yang pertama ada etika, yang kedua ada kejujuran, yang ketiga itu ada kasih sayang terhadap sesama yang dibangun atas nilai-nilai saling percaya. Yang keempat ada lebih mencintai belajar daripada sekedar menghafal. Yang keenam menghormati dan mematuhi peraturan dan hukum. Kemudian ada menghormati orang lain, suka bekerja keras dan tepat waktu.